Hey, salam kenal. Saya Dr. Masita Budiani. Saya dokter umum. Kesibukan saya banyak menulis di page Masita Budiani. Nah, sekarang saya mau ngebahas nih tentang cara mengompres yang benar. Saya dokter umum. Kesibukan saya selama ini adalah menulis. Juga saya punya produk yaitu minyak kemiri inovasi dokter pure buatan saya sendiri. Saya di sini mau sharing-sharing tentang pengalaman saya dari banyak tulisan saya di page saya yaitu Masita Budiani dan di Instagram saya itu dr_masito_budiani. Dari situ saya mau ngebahas tentang, pertama ini saya mau ngebahas tentang hal yang biasa ditanyain emak-emak ya, itu cara mengompres yang benar. Jadi mengompres itu kan bagian dari cara menurunkan demam, tapi sebenarnya cara mengompres itu ada banyak. Pertama, cara mengompres buat menurunkan demam. Yang kedua, mengompres untuk yang habis kena benturan, kena pukul atau terjatuh. Yang ketiga nih, mengompres pasca imunisasi, biasanya pada anak-anak ya. Yang keempat, mengompres untuk pada nyeri sendi. Nah, pertama nih kita bahas satu persatu ya. Pertama, mengompres untuk menurunkan demam. Jadi selama ini nih, saya dulu taunya begitu ya, kalau ngompres tuh kayaknya dijidat gitu kan. Apalagi kalau ada iklan tuh, apalagi di sinetron gitu, kalau demam pasti kompresnya dijidat. Sebenarnya cara ngompres dijidat itu benar atau tidak sih? Jadi cara mengompres yang benar adalah untuk menurunkan demam itu cara mengompresnya adalah di leher, ketiak, atau dilipat siku sama lipat lutut. Kenapa sih daerah situ? Karena di daerah situ, daerah lipat-lipat tadi itu paling banyak pori-porinya. Nah, dengan paling banyak pori-pori, habis itu ditambahin dengan dikompresnya menggunakan air hangat, maka pori-pori itu tambah lebar, pakai banget. Nah, kalau udah terbuka lebar, maka panas dari dalam tubuh itu keluar, makin cepat keluar. Jadi menggunakan air hangat, bukan pakai es batu, bukan pakai air suhu ruangan, tapi pakai air hangat. Tapi ada yang nanya, dok, kalau kompresnya di jidat gimana? Ya boleh-boleh aja sih ya, yang namanya orang sakit terus dikompres jidat kan enak-enak aja. Tapi kalau soal faktor setelah dikompres di jidat, namanya udah pakai air seember, kok nggak turun-turun? Ya wajar saja, karena daerah jidat itu atau di kening itu pori-porinya lebih sedikit, lebih kecil juga. Kalaupun dia menurun, kalaupun demamnya turun itu faktor bejo, kan katanya orang bejo lebih beruntung ya mengalahkan orang pintar gitu. Terus yang kedua, mengompres untuk yang kena benturan. Jadi makanya biasanya pada atlet olahragawan itu kan biasanya ada yang taekwondo dia ketendang. Kalau petinju ya pasti ketinju ya, karena namanya juga olahraganya tinju gitu kan. Nah, kalau yang buat kena benturan, tinju atau mungkin terjatuh itu kompresnya pakai es batu. Ya, es batu itu ambil es batu beberapa, terus dimasukkan ke kain atau diikat kain, terus tempelkan di daerah yang kena benturan tadi. Nah, kenapa dipakainya es batu? Jadi gini loh, es batu itu sifatnya dingin. Saat terjadi pukulan, itu ada terjadi perubahan dalam tubuh kita, itu ada namanya rubor, perubahan energi, terus kalor, panas, makanya dikasih tadi dikompres pakai air es. Dengan kompres es batu itu untuk menekan terjadinya lebam, biar tidak benjol, biar tidak semakin parah dan mengurangi rasa sakitnya. Itu kalau untuk kompres karena benturan ya. Nah, yang ketiga, kompres pasca imunisasi ya, biasanya pada anak-anak nih, ibu tuh gimana, dok nanya dong kalau itu kalau anak habis imunisasi dikompresnya pakai apa? Es batu atau air hangat atau air dingin. Nah, kompres pada imunisasinya ada dua waktu. Pertama, 1 kali 24 jam setelah diimunisasi, yaitu setelah disuntik ya. Karena kan sekarang untuk polio pun biasanya sudah ditinggalkan ya, vaksin polio yang per oral sudah ditinggalkan. Nah, itu yang setelah disuntik 1 kali 24 jam dikompresnya pakai es batu. Karena dia teorinya sama tadi seperti yang kena benturan. Jadi 1 kali 24 jam untuk menekan rasa sakit, merah, panas, dan kebiruan kayak gitu. Nanti kalau udah lewat 24 jam baru dikompres pakai air hangat. Tidak boleh kompres pakai alkohol dan yang lainnya untuk imunisasi ya. Gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir nih, ngompres persendian, tergantung sendi apa dulu sih. Kalau sendinya karena sendirian, saya biasanya nyari nikah aja deh mas gitu. Nikah aja deh mbak, maaf yang jomblo ya. Pelan tapi dalam. Oke, lanjut ya. Jadi kalau untuk sendinya nih, bukan sendirian ya, sendi lutut, sendi bahu, sendi sikut. Nah, untuk nyeri sendi kita ngompresnya pakai
Air hangat. Kenapa air hangat lagi? Kok air sumur nggak dipakai nih, air suhu ruangan nggak dipakai? Karena dengan mengompres air hangat itu menekan rasa sakit. Dan saraf itu, rangsangan saraf sakit dengan rasa tidak sakit, jadi rasa enak gitu ya. Itu yang sampai duluan ke otak itu rasa enak. Dikompres air hangat tuh rasanya enak. Sedangkan nyeri sendi itu sakit, berarti sesuatu rasa tidak enak ya, di rasa yang tidak enak di kita rasain gitu. Itu sampai ke otaknya lebih cepat rangsangan yang enak, yaitu rasa dikompres tadi. Makanya dikompres dengan air hangat, tujuannya rasa sakitnya akan menurun. Sama halnya nih, kalau kita dicubit, berbarengan dicubit tapi ada yang niup. Nah, itu biasanya nanti rasa sakitnya nggak enak, bisa dicoba sendiri-sendiri ya, tapi jangan ke saya deh. Oke, begitu sharing-sharing dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share, sehingga biar kita bisa banyak sharing-sharing lagi. Oke, makasih.